Untuk sekarang saya mau cerita waktu saya tersesat di Gunung Semeru. Turunan tuh, trek turun. Seneng kita semua. Karena ngelihat di depan itu banyak lampu-lampu tenda. Seneng. Kayak, wah akhirnya kita nyampe nih di Kalimati gitu. Udah ketemu orang-orang lagi gitu, seneng. Lari lah, kayak buru-buru lah kita turun nih. Wah seneng, wah tuh cewek-cewek pada ketawa gitu kan. Udah jalan kita set, turun kita bet. Waktu kita turun, tendanya nggak ada. Lampu-lampu tenda yang kita lihat nggak ada. Masih hutan. Saya pikir, kok bisa? Dia bilang, Halo masyarakat adat, with me Gusti Gina di adat, antara adat dan tiadat. Seperti biasa aku ngasih kalian asupan horor dengan ngajak narasumber buat bercerita pengalaman nyata mereka. Kali ini kita kedatangan sama Kak Boni. Halo Kak. iya, halo Kak. Gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Kak Boni ini punya banyak cerita horor terkait dengan pendakian. Iya, rata-rata pendakian Iya, gunung. karena aku lihatnya banyak cerita horornya di pendakian. Iya, Emang pendaki ya kayak. Iya, dulunya, sekarang udah enggak. Oh, sekarang Udah sibuk. rehat. Iya, udah rehat, vakum. Udah berapa lama Kak menjadi pendaki Kak? Mulai mendaki sih baru dari 2014 waktu itu. Iya. Terus 2021 kemarin udah mulai vakum lah gitu, udah capek. Udah banyak mungkin ya gunung-gunung yang sudah Biasa aja sih kalau banyak mah. Nah, kalau hari ini mau cerita yang mana nih Kak? Untuk sekarang saya mau cerita waktu saya tersesat di Gunung Semeru. Semeru. Iya, kejadiannya 2018 saat itu. 18. Semeru tuh gunung yang di film 5 cm kan? Iya, betul. Tanjakan cinta ya? Iya, betul. Tanjakan cinta. Kakak lewat sana kemarin? Lewat. Oke. Langsung aja kita minta Kak Boni menceritakan dari awal hingga akhir gimana pengalaman mendakinya, apa yang terjadi sama Kak Boni. Tapi bagi kamu yang baru di channel ini silahkan di subscribe, nyalakan loncengnya, like, comment, dan share. Langsung aja kita dengerin Kak Boni bercerita. Silakan Kak. Jadi ceritanya ini tuh terjadi waktu pertengahan bulan Desember 2018, Kak. Iya. Waktu itu saya berencana naik Gunung Semeru dari Jakarta itu 9 orang. Janjian di stasiun Pasar Senen hari Jumat sore waktu itu. Waktu saya mendaki ke Gunung Semeru ini, saya sama beberapa teman saya dan saya cuma kenal sekitar 5 orang. 4 orang lagi saya nggak kenal. Mulai ini kita start dari Jakarta itu sore naik kereta. Kurang lebih sampai di Malang itu Sabtu pagi saat itu. Sabtu pagi. Nah, Sabtu pagi kita sampai di Malang itu nunggu charteran mobil karena kita harus lanjut ke Tumpang ya kan untuk lanjut naik jeep dan segala macem. Singkat cerita, saya ini sampai di desa terakhir itu Ranupani. Waktu itu Sabtu sore kurang lebih habis asar. Nah, teman-teman pendakian saya ini salah satunya saya sendiri, Rifki, Bang Baim, Yoga, Sonya, Putri, 3 lagi saya samarkan. Mas Bro, Dimas, sama Tegar. Ya, saya bersembilan. Nah, niatnya waktu sampai Ranupani itu saya mau langsung berangkat, mau langsung nanjak. Tapi ternyata pos untuk registrasinya udah tutup. Jadi nggak bisa, saat itu kita nggak bisa langsung naik gitu. Mau nggak mau ya kita terpaksa untuk cari tempat bermalam di daerah Ranupani. Dan karena kondisi saat itu menjelang liburan, jadi tuh volume pendakian tuh rame banget, bener rame. Susah gitu untuk cari spot bermalam gitu. Di sana memang disediakan kayak semacam barak atau cottage-cottage kecil gitu buat orang pada bermalam gitu. Tapi ya penuh, mau nggak mau saya cari ke arah bawah lah. Saya berdua sama teman saya Bang Baim itu turun ke arah bibir danau.
untuk nyari spot buat buka tenda ngecamp gitu. Waktu saya sampai di bibir danau, saya sempat bingung nih ngecampnya di mana ya gitu. Karena kondisi bibir danaunya tuh nggak memungkinkan gitu. Tanahnya tuh rembes, bisa ke bawah. Nah, saya bingung. Sampai akhirnya saya ngeliat ada satu spot di mana itu bukan tanah, tapi kayak peluran gitu, peluran. Jadi menurut saya di situ aja, karena di situ enak ya, ada rumput-rumputnya juga. Saya pilihlah di situ. Waktu saya ke situ, posisi spot yang saya datengin ini, di belakangnya ada bangunan, ada 3 bangunan. Awalnya saya nggak tahu itu bangunan apa. Tapi kalau dilihat dari luar, kayak villa gitu. Nah kan waktu itu saya turun ke bibir danau ini berdua sama teman saya Bang Baim. Kemudian teman saya Bang Baim itu panggil teman-teman lah ke atas gitu. Saya ditinggal sendiri di situ. Nah karena saya sendiri, ya mau nggak mau saya lihat sekitar lah, lihat sekitar kira-kira nih aman nggak buat kita ngecamp di sini. Sampai saya ngecek tuh bangunan yang di belakang saya ini, persis di belakang. Waktu saya cek ternyata bangunan di belakang saya ini villa yang udah terbengkalai. Nah dalamnya itu udah rusak lah gitu, udah banyak sarang laba-laba. Nggak tahu itu villa, nggak tahu itu sekretariat petugas gunung gitu. Intinya tuh kayak ada ruang tamu, ada tempat tidur segala macem lah. Nah sebelah villanya ini udah langsung kayak punggungan gitu, tanah turun dan itu pohonnya tinggi-tinggi. Seberangnya juga, seberang danau itu udah nggak ada nggak ada tempat lagi, itu tuh udah hutan gitu. Kurang lebih 5:30 teman-teman saya udah turun. Teman-teman saya turun bawa tenda. Akhirnya kita gelar tenda lah di situ. Kita gelar tenda. Kita pakai 3 tenda. Kita pakai 3 tenda, dibagi 3 orang kan. Udah. Di situ singkat cerita maghrib lah. Maghrib kita udah mulai beres-beres, masukin barang ke dalam tenda. Terus abis itu lanjut masak-masak. Karena persiapan untuk makan malam kan. Nah di situ persiapan makan malam, ngobrol segala macem. Habis itu jam berapa ya? Jam 10 lah kalau nggak salah, jam 10 kami istirahat tidur, mengingat besok pagi udah mulai pendakian gitu kan. Nah tidur jam 10, sekitar jam 2 malam saya bangun. Di sana saya kebelet pipis. Akhirnya saya keluar tenda sendiri. Sebenarnya ada toilet umum tuh di atas, deket pos registrasi itu di atas. Cuma waktu saya ke sana itu ramai banget. Dan dari bawah ke atas itu agak jauh sih, soalnya melipir danau gitu. Akhirnya saya putusin nyari tempat pipis daerah tenda lah, deket tenda. Posisi tengah malam juga kan. Akhirnya saya tuh pipis pas banget di punggungan yang sebelah tenda ini. Punggungan, ya tenda saya paling pojok, 2 tenda teman saya, sisanya nggak ada tenda lagi. Saya pipis di punggungan paling pojok sebelah kiri, pas banget tuh sebelah villa juga. Saya pipis di situ di pohon-pohon gitu kan. Saya pipis numpang. Waktu saya pipis, tiba-tiba ada yang jatuh gitu dari atas pohon, ada yang jatuh, brak gitu jatuh. Saya kira mah itu binatang, soalnya agak hitam gede gitu. Nah kebetulan kan saya bawa headlamp waktu itu. Saya lihat lah, kan waktu kesorot terang dong, ternyata nggak ada apa-apa. Dan posisi rumput-rumput atau tanaman yang ada di situ juga nggak kayak kejatuhan apa-apa gitu, nggak ada yang patah. Terus saya bingung yang tadi jatuh apa ya gitu. Ya saat itu mungkin di bayangan saya itu kalau nggak binatang ya batang pohon gitu, soalnya besar. Saya nyerauin lah, saya nggak mikir itu apa gitu. Waktu saya beres pipis, waktu saya mau masuk tenda, tiba-tiba ada yang manggil, gitu, 2 kali. Saya kaget, siapa ya? Saya ngeliat ke arah tenda saya, sepi, mereka pada tidur, saya doang yang bangun. Yang manggil saya siapa? Ternyata suaranya dari villa terbengkalai itu. Dari situ saya agak-agak gimana kan, agak-agak lumayan ini juga nggak enak gitu, perasaan tuh kayak mikir nggak usah ditanggepin, ya mungkin sambutan atau mau kenal gitu, namanya saya numpang gitu kan di tempat situ. Ya udahlah, akhirnya saya masuk lagi ke tenda.
Tapi waktu saya masuk ke tenda, saya nggak bisa tidur. Melek aja gitu, mainan handphone gitu. Walaupun nggak ada sinyal ya, mainan handphone gitu. Singkat cerita itu, subuh jam 4 lah, jam 4, setengah 5, jam 4. Saya bete kan, bangun sendirian. Akhirnya saya bangunin lah teman setenda si Rifki. Ki bangun Ki, saya bilang gitu. Keluar dulu yuk. Ngapain kata dia gitu, bikin kopi, saya bilang gitu. Dingin nih, saya bilang gitu, emang dingin banget cuaca saat itu. Waktu saya keluar sama dia bilang, udah lu duluan. Nah, saya keluar duluan. Saya itu naruh botol-botol air buat minum itu di luar tenda. Karena di dalam tenda itu udah gak muat barang-barang semua. Jadi waktu saya tidur di tenda, airnya ditaruh luar. Mau gak mau saya kalau bikin apa-apa ya keluar dulu, ngambil. Nah, saya ngambil tuh keluar. Jam 4:45 lah kalau saya ingat tuh. Nah, saya bawa airnya ke arah depan pintu tenda. Posisi pintu tenda masih ditutup, Rifki juga masih di dalam. Nah, saya iseng nuangin air nih ke kompor dari luar tenda gitu kan. Saya nuangin air ke kompor. Nah, saya di seberang lihat ada perempuan. Di seberang itu kayak yang hutan-hutan saya bilang itu, di situ ada perempuan. Saya bilang, itu perempuan ngapain gitu. Pikir saya juga tengah malam dan itu hutan, kayak nggak logis aja. Dia emang perempuan itu baju putih dan rambutnya tergerai gitu. Walaupun saya dari jauh lihatnya, tapi samar-samar saya ngeliat mukanya. Soalnya rambutnya keriap gitu ke muka. Saya, wah, ini orang bukan ya? Tapi saya nggak mau nggak mau sujon dulu. Saya panggil lah Rifki. Kiki keluar dulu. Saya bilang gitu, sini. Apaan sih kata dia gitu kan? Keluar dulu. Ada cewek. Mana cewek gitu kan? Ada keluar, teman saya keluar, saya tunjuk. Di sana ada cewek no. Dia bilang, mana sih orang nggak ada? Oh, saya lihat udah nggak ada. Saya bingung itu apa gitu saat itu tuh. Ya udahlah, tapi ya saya nggak peduli saat itu ya, bikin kopi aja. Singkat cerita, pagi kita sarapan, beberes segala macem, baru mulai trek pendakian itu kurang lebih itu jam 9. Sebelum kita mulai pendakian, kita sempet tuh berdoa dulu di plang selamat datang pendakian Gunung Semeru. Terus sempet foto-foto juga di situ. Setelah berdoa, foto-foto udah puas, barulah kita mulai pendakian masuk ke dalam. Baru masuk pendakian sekitar 5 menit, satu tanjakan pertama tuh. Ada yang janggal. Teman saya, si Sonya, tiba-tiba drop. Padahal secara logika, kita nggak kekurangan makan, kita nggak kekurangan istirahat gitu. Dia dropnya kenapa? Dan kenapa saya bilang janggal? Saya itu tahu Sonya. Sonya itu bukan perempuan yang baru pertama kali atau 2 kali mendaki. Dia memang basicnya dia pendaki gitu, sering mendaki gunung gitu. Ya saya anggap dia perempuan yang kuat lah. Ini kenapa? Baru masuk pendakian satu tanjakan tiba-tiba drop. Lemes aja. Saya tanya kenapa gitu. Ya kita semua positive thinking kalau dia nih mungkin kecapean gitu, perjalanan jauh. Ya udahlah, tapi buat saya pribadi janggal karena saya tahu fisiknya dia nih kuat. Tapi emang mungkin lagi dropnya kali, ya udah. Buanglah pikiran negatif. Barang-barangnya Sonya itu dibawain sama Bang Baim, leader saya. Jalan lagi kita lanjut sampai ke pos 2, kita istirahat sebentar, lanjut lagi. Sampailah di pos 3. Waktu sebelum sampai pos 3, waktu kita jalan dari pos 2 ke pos 3, itu kita masih full, 9 orang bareng. Tapi waktu mau nyampe, sebelum sampai pos 3, baru mau nyampe pos 3, itu 2 temen saya itu ngedahuluin rombongan gitu. Mas Bro sama Dimas ini ngedahuluin rombongan. Jadi dia tuh bablas, nggak istirahat di pos 3 karena katanya dia masih kuat, nggak capek. Kita yang bertujuh istirahat lah di situ, ngobrol-ngobrol sama pendaki lain karena rame saat itu tuh. Di situ teman saya si Rifki ini ikutan drop juga, baru nyampe pos 3. Ya kalau Rifki saya wajar karena saat itu adalah pendakian pertama si Rifki dan langsung dibawa ke Gunung Semeru, kaget mungkin pikir saya gitu.
Ya udah, mau nggak mau tasnya harus ada yang bawain. Ya udah, di situ saya lah berinisiatif gitu bawain tasnya. Akhirnya saya bawa tas depan belakang, gede-gede itu tas 60 liter gitu. Saya mikir ya kan, saya ini belum capek. Satu, kedua, kalau saya posisi bawa tas 2 ini, otomatis tempo perjalanan saya jadi semakin lambat gitu. Akhirnya saya berinisiatif lagi buat jalan duluan, nyusul Dimas sama Mas Bro yang udah duluan. Karena nanti juga pasti kesusul sama teman-teman gitu kan, kalau teman-teman jalannya cepet. Nah ya udah, saya inisiatif jalan duluan. Saya bawa tuh tas 2, berangkat ke atas tuh. Saya bawa ke atas. Nah sebelah pos 3 ini ada tangga. Tangga itu terjal dia. Tangga terjal itu ya lumayan trek yang nyiksa juga lah. Tangga. Nah saya naik itu kecapean tuh saya. Tapi saya masih lanjut jalan. Kurang lebih 10 menit. 10 menit dari pos 3. Pos 3 itu 10 menit. Saya sempet istirahat. Berhenti. Di pinggir trek. Posisinya itu saya istirahat tuh. Posisinya turunan. Turunan melipir gini. Nah saya istirahat di sini. Karena ada pohon, ada space lah buat kita istirahat. Nah sebelah sini udah trek lagi turun itu. Mau ke arah Ranukumbolo. Saya dari atas ngeliat spot itu. Akhirnya saya berhenti di situ. Istirahat. Saya taruh lah tas karena capek ini. Copot dua-duanya tas. Saya istirahat, minum, saya minum. 5 menit kemudian, saya ngeliat dari jauh, daerah pos 3, ada teman saya. Putri sama Tegar. Dia turun. Cuma kok pikir saya ada yang aneh nih. Yang anehnya gini, saya tuh kenal Putri gitu. Tapi, saat itu, Putri kayak bukan Putri yang saya kenal. Putri tuh orangnya tuh yang ceria gitu loh. Yang anaknya tuh yang pembawaannya happy gitu. Waktu ngeliat saya, ya kayak cuek aja dingin gitu. Terus si Tegar nih posisinya senyum-senyum doang. Saya bilang, loh mereka berdua gitu kan. Cuma kayak agak aneh sama si Putri. Biasanya tuh Putri yang tipenya yang berisik gitu. Sampai lah depan saya. Dia nanya sama saya, mau lanjut? Ayo lanjut, gitu. Si Putri yang ngomong. Saya bilang, kok kayak bukan Putri ya? Saya bilang, yaudah lu duluan aja. Gue capek. Anak-anak masih di belakang. Cuma senyum doang. Duluan ya, gitu. Dia berdua tuh jalan. Turun ke arah trek Ranukumbolo. Saya mikir, Putri dingin amat. Perasaan dari tadi seneng-seneng aja. Bingung tuh saya kan. Nah, udah tuh. Akhirnya situ saya kayak mikir lah, bengong. Saya minum, saya cuek tuh, habis itu cuek tuh ya. Pikir saya ya udah, mereka duluan nggak apa-apa. Saya juga posisinya masih capek gitu kan, bawa tas 2. Singkat cerita, lagi bengong. Gak lama, lewat lagi. Si Putri sama Tegar dari atas. Loh saya bengong. Lah, ini dia berdua lewat lagi gitu. Perasaan tadi udah lewat, kok lewat lagi? Nah, kalau yang kedua, saya baru ngeh kalau itu beneran Putri. Karena dari jauh tuh udah berisik, Boni, gitu-gitu. Udah manggil saya ke atas. Ini baru beneran Putri gitu. Sampai akhirnya dia tuh, saya masih bengong. Sampai akhirnya dia tuh berhenti depan saya. Terus dia berisik, lu sendiri aja. Mas Bro sama Dimas mana gitu kan. Kok lu sendirian? Saya cuma diem. Saya bilang, gak tahu mereka kemana. Terus karena saya takut ya, dia tuh ngajakin saya bareng. Ya udah ayo jalan lagi lanjut gitu. Gue bilang, enggak Put. Capek, lu duluan aja. Saya bilang gitu, lu duluan aja. Udah gue duluan ya, dadah gitu. Jalan dia. Saya mikir, kok bisa lewat 2 kali gitu. Dan yang pertama, ya saya yakin lah yang kedua itu beneran mereka. Yang pertama itu siapa? Kebayang nggak kalau saat itu saya itu ikut sama yang pertama? Wah nggak ngerti deh, nasibnya gimana. Ya di situ langsung saya stres kayak masih nggak percaya gitu. Kok bisa nih orang lewat 2 kali gitu. Saking nggak percayanya saya sampai jedot-jedotin kepala ke pohon. Iya, saking wah yang bener aja gitu. Saya bengong kayak mikir, bener nggak sih nih? 15 menit kemudian teman saya yang 4 orang datang. Bang Baim, Yoga, Sonya, sama Rifki. Nah, udah. Sama saya berempat kan. Mereka datang, set. Saya tanya, Putri sama Teguh udah jalan kan?
Mereka bilang, hah? Udah jalan? Putri sama Teguh masih di pos 3, makan semangka gitu. Loh saya makin bingung. Lah yang tadi lewat siapa gitu kan? Akhirnya debat lah kita. Debat. Sumpah dia udah lewat 2 kali malah. Mana ada lu halu kali katanya gitu. Nah Putri sama Teguh lagi makan semangka gitu. Saya bingung ya. Wah makin aneh tuh saya debat lah di situ. Ngiyakinin kalau mereka tuh udah lewat bahkan 2 kali gitu. Nah mereka juga sempat nanya. Lu kok sendirian? Mas Bro sama Dimas mana? Nggak tahu, nggak ketemu. Udah duluan kali. Terus saya bilang, terus gimana nih? Tadi gue udah lihat si Putri sama Tegar lewat. Kok bisa gitu? Si mereka bilang Putri sama Tegar masih di pos 3. Akhirnya nggak mungkin kan kita turun lagi ke bawah karena lumayan jalannya. Terus ada tanjakan yang terjal tadi. Akhirnya kita putusin lah buat lanjut ke Ranu Kumbolo. Buat nungguin di sana kalau emang sampai sana mereka nggak ada, berarti benar mereka masih di pos 3 gitu kan. Ya udah. Singkat cerita kita jalan nih berempat saya tuh. Saya berempat jalan di pertengahan sebelum Ranu Kumbolo. Saya kecapean karena saya bawa tas 2 kan. Kondisi saya jam paling belakang. Nah, saya lihat posisinya mereka nih belum capek. Kasihan dong kalau harus nunggu saya gitu. Saya bilang, "Ya udah duluan aja lah. Nggak apa-apa, trek kelihatan ini siang-siang juga pasti banyak orang lewat gitu kan." Akhirnya mereka ninggalin saya. Saya sendiri tuh di situ. Saya sendiri. Ya saya sempat foto-foto pemandangan lah sendiri. Habis itu saya jalan sampai akhirnya kelihatan tuh Danau Ranu Kumbolo dari atas gitu kan. Nah, waktu saya mau turunan terakhir tuh menuju Ranu Kumbolo, kelihatan tuh mereka semua udah ngumpul. Ternyata bener si Putri sama si Tegar udah ada di situ. Nah, yang saya bingung, kok bisa yang lain bilang masih di pos 3? Dan saya juga udah lihat 2 kali gitu kan. Cuma saya saat itu kan saya posisi masih di atas nih. Akhirnya saya turun nyamperin mereka. Mau tanya lah kebenarannya gimana. Lu tadi duluan, mereka juga bingung. Iya ternyata dia duluan. Dia lewat jalur motong. Ternyata di pos 3 itu ada jalur motong. Bisa ngindarin tanjakan terjal itu. Melipir sedikit, cuma agak lebih jauh. Tapi seenggaknya nggak lewat tanjakan yang tadi. Bisa. Saya nggak tahu kan jalan itu. Ternyata bisa motong. Sampai akhirnya saya bilang, tapi gue ngeliat lu 2 kali lewat. Mereka kaget. Hah 2 kali? Enggak ah. Saya cocokin lah. Tadi lu ngomong apa ke gue? Lu nanya apa ke gue? Ya gue nanya. Saya bilang gitu ke Putri, lu nanya apa ke gue? Ya gue cuma nanya. Lu sendirian aja. Ini Dimas sama Mas Bro kemana gitu kan? Gue ngajak lu bareng. Berarti memang benar, dia yang kedua. Secara pertanyaan yang pertama tuh dingin banget, nggak gitu. Nggak banyak nanya. Oh saya bilang, yang pertama siapa ya gitu. Cuma ya udahlah, saya cuek saat itu. Akhirnya kita ke Ranu Kumbolo lah. Ke Ranu Kumbolo itu dari awal turunan trek di atas itu, kita menuju ke yang banyak orang ngecamp di Ranu Kumbolo. Nah di situ sempat istirahat, makan, minum. Karena jam makan siang juga kan. Takut pada telat makan siangnya. Ya kita buka makanan, makanlah. Kondisi itu jam 1:30, 2 lah, situ makan. Nah, udah tuh aman, kita ketawa lagi. Saya juga udah nggak mikirin yang tadi kejadian itu, udah nggak saya pikirin lah di situ. Habis itu kurang lebih itu jam 3. Jam 3 itu akhirnya kita mulai lanjut nge-trek lagi. Nah, lewat tanjakan cinta nih, lewat tanjakan cinta. Nah, saya kan inget nih, berdasarkan mitos kan, kalau lewat tanjakan cinta itu kan, ya itu dia, kayak yang kita tahu lah di film 5CM. Kalau kita mikirin orang yang kita sayang gitu, ya bakalan kejadian gitu kan. Yang belum jadi bisa jadi gitu, yang jadi bisa langgeng gitu. Akhirnya, saya punya akal nih, kalau saya jalan duluan pasti digangguin. Jadi saya milih paling belakang, aman. Nah yang lain dia tuh pada berantem. Pada berantem karena digoda-godain terus yang nanjak gitu. Jadi saya paling belakang, saya aman saat itu tuh. Ya udah, tapi nggak tahu lah mitos itu bener atau enggaknya kan. Yaudah, sampai akhirnya saya udah lewatin tanjakan cinta di atas tuh. Tanjakan cinta itu kan bukit ya. Di atas bukitnya itu, nah itu tuh saya istirahat tuh sama teman-teman karena tanjakan cinta itu tinggi banget kan, capek, nguras tenaga. Nah udah kita istirahat di situ. Di depan kita ini ladang verbena. Itu Ororombo, nama treknya Ororombo. Cakep sih saat itu. Nah, temen-temen nih ngajakin lanjut tuh. Ayo lanjut gitu, lanjut. Saya bilang kan, ayo pelan-pelan aja.
Cuma mereka pada buru-buru tuh turun. Nah di situ waktu turun ke arah Ororombo ini, saya lihat Sonya ini drop lagi. Padahal Sonya itu dari awal tadi dia drop sampai jalan ke situ, dia itu nggak bawa apa-apa, cuma bawa trekking pole doang. Tasnya udah dibawain, jadi istilahnya udah nggak ada beban. Tapi di situ kayak lemes banget gitu, kayak lemes, susah jalan gitu. Nah, yang lain mungkin nggak peka kali ya, nggak peka. Jadi ya udah, mereka jalan terus. Si Sonya nih jalan kayak orang udah nggak ada gairah semangat hidup gitu. Jalan ya udah kayak mas-masan. Akhirnya mau nggak mau saya backup si Sonya ini. Saya kasih tuh tas saya ke Rifki. Yang tasnya Rifki tuh saya kasih. Udah lu udah nggak apa-apa kan, nih lu bawa gitu. Saya kasih, udah dibawa sama dia. Nah saya nih nemenin Sonya jalan di itu sepanjang Ororombo berdua tuh saya. Yang lain mas saya udah nggak ngeliat mana, karena itu kan tinggi ya, ladang verbena itu tinggi. Jadi ya udah kita jalan di antara tanaman-tanaman itu udah nggak kelihatan teman-teman di mana. Jalan lumayan lama tuh. Saya itu baru nyampe ke Cemoro Kandang itu jam 4. Sampai kok yang lain udah santai gitu. Di Cemoro Kandang itu masih ada warung satu, ada warung buka satu. Mereka tuh pada makan, minum-minum gitu. Saya bilang, kok lu pada santai gitu? Lu nyampe pada dari tadi? Iya dari tadi, lu lama banget gitu. Saya pikir, wah mereka pada ngebut berarti, trek juga lumayan gitu jauhnya. Jalanin ntar aja, saya bilang, saya mau istirahat dulu gitu, capek nih kan. Sonya udah, saya bilang lah ke leader saya, bang nih Sonya drop nih gimana? Udah gak apa-apa, suruh istirahat dulu aja. Terus ya dikasih makan, kasih obat gitu. Udah, sampailah kita di Cemoro Kandang kan jam 4 tuh saya sampai Cemoro Kandang. Di situ saya keinget sama omongan salah satu senior saya di kelompok pendakian saya dulu. Jadi sebelum saya ke Semeru, saya itu sempat riset lah mengenai Gunung Semeru nih gimana. Saya cari di internet mengenai trek-treknya, musimnya, dan ya buka tutupnya gitu. Waktu buka tutupnya sama bahaya nggak, karena kan Semeru nih masih aktif gitu, ada jadwal-jadwal yang emang bahaya gitu. Terus nggak cuma itu, saya tuh sempat nanya sama salah satu senior saya di kelompok pendakian saya tanya gimana di Semeru tuh, pengalaman dia tuh gimana, dan ada nggak pantangan-pantangan tertentu nih. Sejauh itu sih dia bilang aman aja. Ya dia banyak cerita kalau waktu saya mau trekking dari Kalimati ke puncak malam itu hati-hati, karena ya treknya kanan kiri jurang gitu, suka nggak kelihatan treknya karena memang kayak gitu posisinya, emang dibuat membingungkan kali ya di atas tuh. Nah dia cerita lagi satu hal yang saya ingat, kata dia gini, kalau lu sampai Cemoro Kandang udah sore di atas jam 4, lebih baik lu ngecamp, nginep di Cemoro Kandang. Jangan lu paksain jalan ke Bambangan atau ke Kalimati. Saya tanya dong, kenapa gitu bang? Dia bilang, karena satu, dari Cemoro Kandang ke Bambangan itu jauh jalannya. Kalau lu paksain tetap jalan, mau lu secepat apapun, pasti lu kena trek malam. Di Semeru, nggak dianjurkan trek malam, selain ke puncak gitu. Kalau ke puncak kan banyak barengannya. Selain itu, nggak dianjurkan. Karena di Semeru itu kan memang hutan belantara ya, dan banyak satwa-satwa liar gitu yang masih di sana gitu. Takutnya malam itu kan mereka pada cari makan ya, hidupnya kan banyak hewan-hewan di hutan tuh nokturnal, rata-rata nokturnal gitu. Takutnya ketemu hewan buas. Itu pikiran logisnya gitu, pikiran ininya, alasan logisnya lah. Alasan gak logisnya, dia bilang jalur dari Cemoro Kandang sampai ke Kalimati itu adalah salah satu jalur rawan di Semeru. Rawan akan mistisnya. Dari situ saya teringat kan, saya nyampe di di Cemoro Kandang nih udah jam 4 lewat gitu. Bahkan mau setengah 5 setelah saya istirahat kan. Akhirnya saya koordinasi lah ke leader saya saat itu, Bang Baim. Beliau memang sudah pernah ke Semeru, tapi saya nggak terlalu paham lah sama pengalaman beliau. Saya cerita, bang,
Waktu sebelum kesini sempat ada yang cerita sama gue kalau kita sampai di Cemoro Kandang itu udah sore, lebih baik kita ngecamp, jangan maksain untuk ke Kalimati. Saya bilang gitu, bahaya bang, apalagi kita bawa orang drop Sonya gitu. Emang nggak apa-apa. Si Bang Baim ini ternyata nggak setuju sama pendapat saya gitu. Dia bilang bahaya atau enggak ya relatif. Lagi pula nih pendakian saya udah ke pending 1 hari. Kan seharusnya saya nyampe saat Sabtu itu langsung pendakian kan. Ternyata nggak bisa karena loketnya tutup. Jadi udah ke pending 1 hari. Saat itu saya baru mendaki hari Minggu kan. Kata Bang Baim ini kita secara estimasi waktu udah ke pending 1 hari. Nggak bisa kita istirahat di sini. Ngejar waktu. Mau nggak mau harus tetap lanjut. Ya saya gimana ya, nggak setuju pun bingung gitu. Karena ya leader, ya udahlah. Saya percayain aja sama dia. Dia juga ngeyakinin saya, nggak apa-apa. Kita kan rame-rame. Bismillah. Ya udah, ayo berangkat. 4:30 tuh, pas 4:30 saya berangkat lanjut. Waktu lanjut, baru banget. Sekitar 25 menit lah dari Cemoro Kandang. Teman saya si Yoga tiba-tiba drop. Dia drop, terus kita tanya kan, gimana gah? Lanjut nggak gitu? Lanjut nggak? Dia bilang lanjut. Tapi setiap 5 menit dia minta berhenti. Berhenti dulu, berhenti. Awalnya 5 menit, lama-lama baru 3 langkah berhenti, 3 langkah berhenti. Saya bilang nggak bisa nih terus. Ya kan? Saya bilang break, nih nggak bisa nih. Si Yoga nih, drop nih dia. Dia diem bay, kayak kecapean, mukanya pucat. Tiba-tiba dia bilang apa? Dia bilang, kita istirahat di situ aja. Dia nunjuk ke arah kanan. Dia bilang di sana ada pos rame pendaki yang udah jelas-jelas jalan dari Cemoro Kandang sampai Bambangan itu hutan, nggak ada pos. Dia bilang dia ngeliat di situ ada pos rame pendaki. Kita semua bengong dong. Yang bener aja lu gah. Di situ teman saya si Rifki marah lah. Lu jangan bercanda lu. Ngadi-ngadi lu. Mungkin agak panik juga, takut gitu kan. Di sini hutan gak ada apa-apa gitu. Ngeyakinin kalau emang dia tuh gak ngeliat apa-apa di situ. Tapi dia tetap kekeh. Di situ dia ngeliat pos rame, pendaki pada istirahat katanya. Akhirnya kita yakinin. Udah gah. Kalau emang mau istirahat nanti aja di Bambangan gitu. Jangan di sini. Bahaya. Gue gak kuat kata dia. Ya udah sini, kalau emang lu gak kuat, barang lu gue yang bawa. Saya gituin. Dia bilang, ya udah lanjut deh. Mungkin dia malu atau gimana kali ya sama cewek-cewek. Ya udah, ayo kita lanjut. Kita itu berhenti itu maghrib itu sempat berhenti di trek. Nah saya tahu maghrib itu karena ada pendaki yang turun dari arah Bambangan ke arah Cemoro Kandang. Handphonenya ada suara azan. Ya jadi kita tahu, maghrib gitu kan. Ya udah akhirnya kita minggir maghrib, break dulu. Setelah itu maghrib si pendaki itu turun, pendaki yang dari atas itu turun, tinggal kelompok kita doang. Nah, lagi-lagi teman saya yang 2, Mas Bro sama Dimas ini jalan duluan, ninggalin kelompok. Jadi saya bertujuh ini ditinggal. Saya emang ngeliat sih fisiknya mereka tuh bagus, jangan capek gitu. Cuma menurut saya nggak seharusnya gitu. Ya udahlah, kita nggak bisa ngomong apa-apa kan karena mereka udah jalan duluan. Saya bertujuh ini persiapan lah setelah maghrib, kan udah mau gelap, saya siapin ini headlamp segala macem. Nah udah jalan lagi lah kita. Jalan, saya itu dari barisan itu kedua paling belakang. Jadi paling belakang itu leader saya Bang Baim, setelahnya itu saya. Nah baru sisanya saya nggak inget tuh, temen-temen tuh kita baris. Posisi kayak gitu tuh, jalan terus, jalan. Oh lama-lama kan hari semakin gelap kak, di situ makin gelap. Dan ya emang notabene emang hawanya serem sih. Hawanya serem, bener-bener gelap gulita gitu kan. Nggak ada suara orang, nggak ada suara apa-apa saat itu tuh. Nah, awal jalan di situ pelan-pelan. Lama-lama, tempo pendakian nih makin tegang. Saya ngerasain itu karena teman-teman saya saling ngedahuluin gitu. Emang kita nggak banyak ngobrol, tapi tiba-tiba kayak saling balapan gitu. Lah kenapa nih gitu kan. Saya masih, ada apa gitu kan. Saya pikir ya udahlah gitu, tetap lanjut walaupun makin cepet jalannya, tetap lanjut. Tiba-tiba Bang Baim leader saya nyuruh break
break kita. Set. Break. Dan saya kaget. Bang Baim tuh bilang gini sama saya. Boni, tuker posisi. Gue di situ. Lo paling belakang gak apa-apa kan? Loh, saya bingung. Ada apa nih? Kan dia nyuruh saya paling belakang. Itu posisi saya lihat Bang Baim tuh keringetan, pucet mukanya. Gue gak kuat kalau di belakang. Gak kuat. Jadi pertanyaan saya dong, kata nggak kuat ini apa gitu. Tapi ya udah, saya nggak mikir apa-apa. Oh iya bang, nggak apa-apa. Lo di depan aja. Gue di belakang. Iya, saya di belakang saat itu. Jalan belakang. Ternyata saya merasakan apa yang Bang Baim merasakan. Waktu saya di belakang, itu kerasa banget di belakang tuh kayak banyak rombongan yang pada ngobrol. Padahal waktu saya nengok ke belakang, gitu, saya senterin ke belakang, nggak ada apa-apa. Kayak berasa diikutin banyak orang gitu. Set, kayak mikir, apaan gitu ya. Baiklah suara-suara di belakang tuh. Terus saya nggak berani sering-sering nengok gitu. Sampai terus, ketakutan saya tuh terus saya berdoa, buruan Bambangan gitu. Saya berharap tuh di Bambangan banyak orang gitu. Dan setengah jam dari situ akhirnya kita sampai di Bambangan. Tapi di luar ekspektasi. Bambangan saat itu sepi banget. Gelap, nggak ada orang. Memang ada warung, tapi warungnya tutup. Pikir saya, sama aja dong. Bambangan ini ada ladang Edelweiss, tapi nggak gede. Sebelah kanan itu ladang Edelweiss, sebelah kiri ada bagian ladang Edelweiss, sebelahnya tuh hutan. Memang trek udah mulai kebuka, tapi tetap rasa takut itu nggak bisa dibohongin. Karena memang kita doang di situ, bertujuh. Saya rasa tuh teman-teman emang juga pada takut. Mereka bilang, udah ayo istirahatnya jangan lama-lama. Lanjut Kalimati aja, yaudah ayo. Posisi balik lagi nih. Saya di depan, paling belakang tapi kedua. Bang Baim lagi paling belakang saya. Nah posisinya, situ saya ingat. Bang Baim, depan saya Tegar. Di situ, saya sempat melihat di sebelah kanan saya di ladang Edelweiss ini. Saya ngeliat anak kecil, sekitar 4-5 orang. Ngeliat anak kecil sekitar 4-5 orang. Itu tuh posisinya di ladang Edelweiss, dia tuh lari-larian gitu. Tapi saya tahu kalau itu bukan manusia. Karena teman-teman saya cuek aja, seperti nggak ada apa-apa. Yang lihat cuma saya. Jadi saya positive thinking. Wah, udah ini mah bukan manusia gitu. Terus sebelah kanan, saya coba nengok kiri. Ternyata di kiri itu kan hutan. Nah ada apa? Pohon tinggi-tinggi kan. Ada sosok yang lebih tinggi dari pohon. Saya lihat gitu. Dia tuh kayak bayangan gede ngeliatin saya. Matanya itu ke arah ke kita. Dari situ saya udah takut tuh. Di tempat apa ini gitu kan. Dari situ lanjut jalan, akhirnya ke Muara Kalimati. Belum nyampe arah Kalimati, tiba-tiba si Tegar jatuhnya nggak logis. Karena posisi jalan di Bambangan itu, posisinya itu pasir, rata. Kanan kirinya itu rumput. Tapi si Tegar jatuh itu kayak diselengkat. Saya pikir, loh, kok bisa gitu? Kaki pincang. Parah. Pikir saya, kok bisa ya? Saya tanya lah, nggak apa-apa Gar? Saya bilang gitu. Dia bilang, nggak apa-apa. Serius lu nggak apa-apa? Saya sih lihat dia tuh udah nggak memungkinkan buat jalan. Tapi dia kayak maksain. Ya saya yakin, dia juga kayaknya nggak yakin buat istirahat di situ. Dengan kondisi yang kayak gitu kan. Akhirnya lanjut jalan. Turunan tuh, trek turun. Seneng kita semua. Karena ngelihat di depan itu banyak lampu-lampu tenda. Seneng. Kayak, wah akhirnya kita nyampe nih di Kalimati gitu. Udah ketemu orang-orang lagi gitu, seneng. Lari lah, kayak buru-buru lah kita turun nih. Wah seneng, wah tuh cewek-cewek pada ketawa gitu kan. Udah jalan kita turun kita bet. Waktu kita turun,
Tendanya nggak ada. Lampu-lampu tenda yang kita lihat nggak ada. Masih hutan. Saya pikir, kok bisa? Dia bilang, tadi yang kita lihat apa gitu? Itu nggak cuma saya yang lihat, semuanya lihat. Iya, pikir saya, apa nih gitu kan? Di situ kita semua nggak ada dialog, hening semua. Cuma main lihat-lihatan, nggak berani ngomong gitu kan. Tiba-tiba ada yang nanya. Seingat saya si Putri. Perasaan tadi ada tenda, tendanya mana? Makin jadi di situ, makin pada panik gitu kan. Nah, terus Bang Baim kayak nenangin lah. Udah, lanjut katanya. Lanjut aja kita jalan. Karena di depan udah kali mati, 5 menit lagi kata dia. Udah akhirnya kita jalan, udah gak mikir lah. Takut ya udah jalan. Ternyata bener. 5 menit kemudian kali mati. Dan di situ saya seneng banget. Akhirnya bertemu kehidupan lagi gitu. Itu hamparan padang savana dan itu banyak orang pada tenda. Akhirnya udah. Setelah sampai Kalimati pada girang semua, kayak lepas dari neraka gitu, girang banget. Udah. Saya penderitaan saya akhirnya berakhir juga gitu. Ya udah. Waktu itu mereka pada sibuk buat nyari tempat camp, saya langsung tidur. Saya banting tas, saya tiduran. Udah. Di depan saya nih, wah, hamparan bintang-bintang lah. Indah gitu. Udah saya tidur. Saya mikir akhirnya bisa lepas dari penderitaan gitu. Parah. Dari situ saya lagi tiduran, gak lama Rifki nyamperin saya. Bilang, Boni, udah istirahatnya di tenda aja. Anak-anak udah buka tenda tuh. Gitu. Ayo kita buka istirahat di tenda gitu. Ya udah. Saya ke tenda, istirahat, makan tuh, masak-masak. Makan malam, kurang lebih jam 10:30, 11 tidur. Karena malamnya mau sampai. Setelah istirahat itu, saya bangun itu jam 12. Karena idealnya orang-orang ke puncak Mahameru itu berangkat dari Kalimati itu jam 12. Saya bangun. Saat itu saya bangunin lah teman-teman. Kebetulan itu saya satu tenda kan 3 orang. Waktu itu saya tenda sama Putri sama Rifki. Saya bangunin mereka berdua dulu nih. Weh, lu mau summit gak? Mereka gak mau. Capek kali ya. Capek karena ya udah kena trek malam gitu. Saya keluar, bangunin tenda sebelah. Tenda sebelah saya itu ada Yoga, Sonya, sama Bang Baim. Bang, summit gak? Oh gituin. Saya gituin. Gak ada respon. Saya ke tenda si Mas Bro. Di situ ada Mas Bro, Tegar sama Dimas. Saya tanya, pada mau summit gak? Yang nyaut cuma Dimas. Mau, kayak gitu. Yaudah prepare saya gitu. Prepare. Dia prepare, saya prepare. Di situ yang lain gak mau ke puncak, udah capek. Yang mau cuma Dimas apa saya. Udah saya prepare, siap-siap. Ternyata Bang Baim buka tenda. Dia bilang sama saya, lu mau summit berdua? Iya bang, lu summit gak? Dia bilang sama saya, gue sih capek sebenarnya. Tapi gue kasihan kalau lu berdua doang summit. Ya kita mikir, ya cuek, saat itu gak mikir apa-apa gitu kan. Gak apa-apa bang, kalau lu capek gue berdua aja. Saya bilang gitu ke Bang Baim. Si Dimas juga bilang, iya gak apa-apa bang. Ya udah, akhirnya Bang Baim nih masuk tenda lagi. Akhirnya saya berdua nih, udah prepare di depan ini tenda. Saya siapin tuh, ini apa namanya? Logistik buat dibawa trek ke atas. Segala macem. Si Dimas nih, saya tanya, lu bawa logistik gak? Kalau nggak bawa, gue aja yang bawa. Dia bilang, gak usah bang, gue bawa air aja. Kata dia gitu, gue bawa air aja. Logistiknya di lu aja gitu. Ya udah, yang bawa tas cuma saya. Si Dimas gak bawa tas. Saya bawa tas daypack gitu, tas kecil ransel. Itu isinya makanan sama minuman semua, bekal buat ke atas. Waktu saya mau jalan, ternyata Bang Baim mau ikut. Jadi dia masuk ke tenda tuh, tadi saya pikir gak ikut, ternyata mau ikut. Dia prepare. Mungkin dia gak tega kalau lihat saya berdua naik, berdua doang. Karena kan dia juga udah pernah
ke puncak Mameru gitu kan. Jadi dia mau nemenin lah. Akhirnya udah tuh. Start jam 12 tempat saya jalan. Jalan menuju puncak. Nah, kita jalan ke arah hutan nih. Di depan pintu hutan. Kita berhenti karena kita lihat kok sepi. Ragu deh. Bertiga doang soalnya. Lu yakin mau ke puncak? Kata Bang Baim gitu. Terus saya nanya, kok sepi bang? Emang belum ada naik orang-orang? Bang Baim bilang, harusnya dari jam 10 malam orang udah pada banyak yang naik. Tapi kok sepi ya? Belum kali. Si Dimas bilang, gimana bang? Lanjut gak? Si Bang Baim nanya saya, Boni lanjut gak? Terserah yuk, silakan mau lanjut. Itu tuh jadi pintu hutannya itu kayak lorong kak. Lorong yang terbuat dari tanaman-tanaman ini loh. Di sekitar situ, jadi kayak natural terbuat jadi lorong gitu. Akhirnya kita berani masuk ke dalam hutan. Set. Nah, masuk dalam hutan nih. Masuk ke dalam. Udah mulai tuh hawa-hawa gak enak. Posisinya paling depan itu Dimas, saya kedua, Bang Baim paling belakang. Pokoknya Bang Baim paling belakang terus tuh. Set. Jalan bertiga. Awal masuk lorong, aman. Selesai lorong itu, jalanan itu kebuka. Jadi kayak jalanan kebuka gitu kan, kanan kirinya itu tanah, gundukan gitu. Itu jalan di tengahnya saya. Dari situ, saya ngerasa, saya pribadi ya, nggak tahu kalau yang lain. Saya ngerasa, kanan kiri ini rame orang. Kayak banyak orang pada ngeliatin ke saya gitu. Memang secara penglihatan yang saya lihat emang nggak ada apa-apa. Tapi kita nggak bisa bohong. Yang namanya kita diperhatiin sama orang gitu, apalagi orang banyak, perasaan tetep dong. Berasa gitu kak. Nah, kok nggak enak ya gitu. Kok nggak enak. Jalan. Set. Nah, makin ke atas, feel-nya makin jadi. Makin mencengkam gitu. Karena emang udah sepi, terus juga jalanannya udah makin gak kelihatan gitu. Jadi kalau waktu saya di briefing sebelum kita naik ke puncak gitu, waktu saya briefing sama Bang Baim gitu, terus sempat juga di briefing waktu di bawah sama petugas. Jadi jalur dari Kalimati menuju puncak itu memang gak kelihatan. Gak kelihatannya bukan karena apa-apa. Jadi semuanya itu kayak jalan aja. Tapi kita nggak tahu jalan yang benar arah mana. Nah, jalan yang benar itu selalu ditandai tali-tali atau tali plastik-plastik di setiap pohon. Selagi kita ketemu tali atau plastik itu, di setiap pohon itu diikat-ikat, itu kita berada di jalan yang benar. Jadi udah, patokan kita cuma itu aja. Warna-warni itu plastiknya, kuning, biru, putih gitu. Saya ikat tuh. Jalan. Gitu, saya berangkat terus. Bang Baim bilang sama saya, lalu diistirahat. Gue ngerasa di bawah ada orang udah. Di belakang kita ada orang. Rombongan lain emang udah naik. Saya bilang gitu kan, rombongan lain. Tapi ternyata kata Bang Baim, bisa jadi. Tapi gue gak lihat ada headlamp gitu, ada center, gak lihat. Ya udah di situ kita kayak apa ya? Nungguin. Waktu kita nungguin, ternyata gak ada orang. Saya bilang, mana bang gak ada orang? Kata lu tadi, ada orang di belakang. Dia bilang, gue tuh denger kayak ada orang jalan di belakang kita. Cuma sekitar 5 meter di belakang kita lah. Masa sih? Ya sudah kalau lu gak percaya gitu. Ya udah akhirnya kita jalan lagi. Ternyata bener. Di belakang tuh kayak ada pijakan orang gitu. Itu tuh gak cuma satu orang, sekitar kalau saya kira-kira kita 3 orang lah. Jalan gitu. Jalan. Setiap kita berhenti, suara itu berhentinya perlahan. Gitu. Kayak bilang, waduh, ada apa nih? Setelah dari situ, Bang Baim drop.
nggak kuat untuk nanjak. Pikir saya, waduh repot nih kan. Bang gimana, lanjut apa enggak? Kalau lu nggak mau lanjut gak apa-apa, kita turun nih bertiga. Gak apa-apa, dia masih maksain saat itu. Ayo lanjut, gak apa-apa. Bang seriusan bang, gimana? Udah gak apa-apa. Sampai ada di titik momen dimana dia tuh muntah-muntah, gak kuat di trek. Tengah malam itu kan. Saya omelin lah. Bang, lu jangan maksain. Kalau emang lu gak kuat, ya udah kita turun. Gak usah dipaksain gitu. Karena gak baik juga maksain. Kita bisa naik, nggak bisa turun yang ada gitu kan. Ya udah, saya bilang gitu ke dia. Jadi kayak apa ya? Kayak nggak enak hati atau mungkin nggak tega gitu. Kalau ninggalin saya berdua, saya bilang, bang, satu turun, semuanya turun, saya gituin. Nggak apa-apa, puncak nggak kemana-mana, saya bilang. Mau tahun besok saya kesini lagi juga masih ada puncak, gitu. Terus saya tanya sini Mas, lu gimana? Mau turun apa mau lanjut? Dia bilang, gue sih sebenarnya sayang ya udah nyampe sini. Dia bilang gitu. Kalau harus turun karena udah tanggung gitu kan. Tapi ya gimana? Kalau emang Bang Baim drop ya udah kita turun. Nah, dari situ mungkin jadi bahan pertimbangan Bang Baim nih. Turun atau lanjut? Debat lagi lah saya. Bang, udah denger kata gue, turun gitu. Turun, jangan dipaksain bang, bahaya gitu kan. Dia bilang, gue gak enak sama lu berdua, udah sampai sini. Ya elah bang, gak usah dipikirin, nyantai aja kita. Terus akhirnya bekel lah dia, tetap maksain mau naik. Tapi saya nggak mau. Kalau dia tetap naik, saya nggak mau. Akhirnya dia bilang, gini aja, lu berdua tetap naik, gue turun. Makin gak jelas lu, saya bilang. Ya gila, orang drop turun sendirian gak? Ya iya, saya juga sebagai temen, ya gimana gitu, masa ya saya nggak ada empatinya gitu kan. Akhirnya saya bilang sama dia, ya udah, kalau emang si Dimas mau naik, si Dimas saya lanjut sendiri, ntar dia bareng sama rombongan lain gitu, kita tunggu rombongan lain, baru kita tinggal si Dimas naik ke atas. Si Dimas bilang, nggak mau gue kalau gitu, turun aja bareng-bareng. Terus si Bang Baimnya nggak enak kali ya, kasihan gitu. Akhirnya dia ngalah, udah nggak apa-apa Bon, lu temenin Dimas, jangan sampai dia naik sendiri. Lu aja, gue percaya lu temenin dia. Ya udah, Bang Baim ngambil keputusan dia turun sendiri, tetap naik berdua. Dengan catatan kita bertiga stay di situ dulu sampai ketemu orang dari bawah. Karena nggak mungkin kan saya ninggalin dia sendirian gitu aja tanpa saya tahu kondisi di bawah tuh gimana. Takutnya sepi karena treknya juga udah lumayan jauh ke bawah tuh. Ya udah, akhirnya di situ saya istirahat. Gak lama kemudian bener, dari bawah tuh banyak senter-senter gitu. Wah rame nih rombongan. Terus saya hitung mah 20 orang aja lebih tuh. Wah saya bilang, ini open trip atau gimana ini, rame banget orang. Ya udah, akhirnya gak lama itu rombongan-rombongan itu naik ke atas menuju ke kita lah. Saya bilang sama Bang Baim, Bang, lu gak apa-apa turun sendiri, tapi kita tanya dulu sama rombongan ini, di bawah masih ramai orang nggak? Takutnya cuma rombongan mereka doang, setelah rombongan mereka sepi gitu. Kata dia, iya gitu. Nggak lama rombongan yang itu nyampe lah. Tegur sapa kan kita. Akhirnya kita tanya, Mas, di bawah masih banyak rombongan nggak yang naik? Banyak Mas, baru pada naik katanya gitu. Tenang aja, nggak bakal putus ini mah. Dari bawah tadi pada ngantri nanjak. Oh gitu. Ya udah, saya aman dong. Pikir saya, seenggaknya kalaupun dia turun sendiri, tapi kan di bawah banyak orang. Gak mungkin orang gak nolongin kalau dia drop gitu. Ya walaupun, apa ya, orang nolonginnya gak seberapa, tapi kan seenggaknya ya gak sendiri banget gitu. Sebenarnya di situ jadi dilema buat saya sih. Naik tuh dilema gitu, harus ninggalin teman saya yang drop. Tapi di satu sisi saya juga gak enak nih sama teman saya satu lagi. Dia masih mau naik kayaknya. Kayaknya dia terlalu ambisi gitu mau naik ke atas. Karena Bang Baim udah ngambil keputusan kayak gitu, dia juga leader saya kan. Saya hormatin lah keputusannya, saya percaya lah keputusan dia baik gitu. Saya jalan lah berdua sama Dimas ke atas. Bang Baim turun. Tapi sebelum Bang Baim turun, saya kasih bekal logistik. Minum, makan, sama dia tuh minta buah apel sama saya.
Boni di tas lu ada buah-buahan nggak? Ada bang, apel. Perut gue nggak enak kata dia gitu. Saya kasih lah, saya kasih. Tanjak nih kita bareng tuh sama rombongan-rombongan lain tuh dari bawah. Jadi ramean gitu naiknya ke atas. Saya gak cuma berdua doang. Tapi lucunya di perjalanan Arkopodo ini, di hutan Arkopodo, masuk hutan Arkopodo ini menuju ke batas vegetasi, si Dimas ini jalannya buru-buru. Jadi saya ditinggal. Jadi dia tuh bareng sama rombongan lain, ya udah aja gitu, kayak lupa jalan sama saya. Saya bilang, kalau lu mau duluan ya udah duluan, gak apa-apa. Tungguin gue di batas vegetasi gitu. Ternyata bener. Gue duluan ya, kata dia gitu. Ya udah di jalan. Maksud saya kan basa-basi ya. Basa-basi maksud saya, kita di sini cuma berdua nih. Naik walaupun rame gitu kan. Akhirnya saya ditinggal. Di situ akhirnya saya naik ke atas bareng sama rombongan lain, sampailah di batas vegetasi, yaitu hutan terakhir sebelum sisanya jalur pasir. Ada nih si Dimas, ketemu nih saya bilang, Mas, gue capek istirahat dulu. Dia bilang, yaudah gue jalan nih ya pelan-pelan, kata dia gitu. Gue cicil tuh kayak pelan-pelan. Ya karena saya nggak enak kan kalau nyusahin dia kan, saya bilang ya udah deh, kalau mau duluan pelan-pelan ya, tungguin gue. Iya gitu. Saya baru nyampe buat vegetasi dulu, udah jalan tuh ke arah trek pasir. Saya pikir bener-bener nih manusia gitu kan. Ya udahlah, akhirnya saya jalan lagi, nyusul dia gitu. Awal masih kelihatan kayak 5 meter, lama-lama nggak jauh, 10 meter, 20 meter, sampai hilang, nggak kelihatan. Pikir saya itu kan malam ya, malam itu kita penerangan cuma dari senter doang. Mana sih Dimas, kata saya, udah jauh banget. Ya udahlah. Nah, nyampe di trek pasir nih. Itu saya pure sendiri di trek pasir. Rombongan-rombongan lain itu udah masing-masing lah. Trek pasir itu kita sebutnya tanjakan penyesalan. Karena kita naik selangkah, turunnya 2 langkah. Iya, karena kan pasir. Jadi kita naik turun gitu. Naik selangkah, turunnya 2 langkah. Jadi ya jalannya kayak di situ-situ aja. Makanya namanya tanjakan penyesalan gitu. Lama naik pasir tuh. Itu saya udah nggak tahu tuh di mana tuh si Dimas. Itu kondisi saya di trek pasir itu sekitar jam 2 mau setengah 3 lah ya. Nanjak tuh ke atas tuh saya. Sumpah saya benar-benar sendiri. Break sendiri, minum sendiri, makan sendiri. Udah aja kayak pikir saya, temen saya kemana gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak nyesel sendiri. Ninggalin Bang Baim turun. Oh gitu saya turun aja tadi ya kan. Tapi ya tanggung lah kata saya udah sini. Kepo juga kan di puncak kayak apa sih gitu. Akhirnya saya jalan tuh. Jalan. Gak lama sunrise. Udah lewat subuh, sunrise. Saya masih di trek. Istirahat, wah saya pandangin. Wah indah banget sih bener. Gak bohong, sunrise Gunung Semeru tuh. Buat teman-teman yang udah pernah kesana pasti tau lah gitu sunrise-nya. Kayak apa, golden sunrise gitu sebutannya tuh. Saat itu tuh. Nah, udah tuh. Waktu setelah sunrise, saya jalan lagi ke atas. Saya itu baru sampai puncak itu sekitar 6:30. Pas sampai puncak, saya udah capek, yang udah napas udah tinggal sisa lah gitu. Udah capek banget. Saya lihat si Dimas lagi foto-foto sama orang lain di ujung. Bilang dia foto-foto aja, saya baru nyampe kan. Terus dia ngeliat saya kan, dia nyamperin saya tuh sama orang dari mana saya lupa lah. Ada 2 orang tuh, temennya dia kali kenal di atas. Dia nanya, Bang Boni, wah lu baru nyampe. Saya tanya kan, Mas lu dari tadi nyampe di sini? Dia bilang, iya, gue dari sini udah 5:30 tadi di sini. Saya bilang, bedanya sejam, jauh banget. Pikir saya, ya udahlah. Di situ saya foto-foto lah tuh di atas tuh, sama dia juga sempat foto-foto. Setelah foto-foto, saya sempat ngibarin bendera. Si Bang Baim nih nitip bendera kelompoknya. Jadi saya kibarin lah benderanya, foto gitu. Itu doang sih. Misinya buat ngibarin bendera udah. Karena udah semua, udah foto-foto juga udah puas.
saya mikir kasihan sama yang di bawah nih kalau nungguin lama-lama, karena kan trek dari atas jauh nih. Akhirnya saya turun lah. Saya turun tuh setengah 8. Setengah 8 saya turun ke bawah. Awal masih bareng nih sama Dimas, bareng terus jalan. Itu jalan tuh kalau dari atas nyerosot kak, nyerosot kayak orang main ski gitu. Bedanya ini di pasir, bukan di salju gitu. Ini kan main ski, kita kan bawa trekking pole juga kan buat nahan. Nyerosot aja udah enak banget. Jadi lebih cepet lah. Katanya, kata orang-orang, kalau dari atas itu, kalau dari puncak turun ke bawah itu sekitar 2 atau 3 jam lah. Naiknya itu bisa sampai 6 jam kan. Saya naik dari jam 12. Ya turunnya lebih cepet. Memang cepet banget sih, apalagi di trek pasir itu cepet set gitu. Awal masih bareng. Lama-lama sih si Dimas nih jalannya cepet banget gitu. Nah di situ saya kayak mikir lagi kan, wah bakal ditinggal lagi nih. Ya udahlah saya bilang, kalau mau duluan, tungguin gue di bawah di batas vegetasi. Iya. Jalan saya set. Dia baru nggak mau, orang tuh balapan loh turun dia. Ya saya bisa-bisanya balapan turun di gunung tuh nyerosot gitu. Ya udah sampai akhirnya sampailah di batas vegetasi. Batas vegetasi lagi. Saya nggak lihat ada dia. Nggak ada dia. Udah turun duluan kali, saya nggak tahu. Di situ. Nah, di situ ada beberapa rombongan yang lagi istirahat. Akhirnya saya numpang lah istirahat di situ tempat mereka gabung. Mas, numpang ya mas, saya bilang gitu. Istirahat. Oh ya mas, silakan gitu. Ngobrol-ngobrol. Ternyata mereka dari Kediri kalau nggak salah nih, saya ingat tuh. Pendaki dari Kediri ngobrol-ngobrol. Mereka nanya, masnya sama siapa? Saya bilang, sama teman saya. Temennya mana? Temen saya udah duluan. Berapa orang temennya? 1. Loh, masnya naik berdua doang? Iya, naik berdua doang. Terus temennya jalan duluan. Kok bisa? Katanya gitu. Kok bisa? Udah naik berdua, malah jalannya bisa. Saya bilang, ya nggak tahu mas. Namanya dia udah mau buru-buru gitu kan. Udah. Akhirnya kayak gitu cerita. Nggak kerasa tuh. Udah jam 9 tuh. Jam 9. Saya bilang, mas, saya turun ya ke bawah. Saya mau nyusul teman saya. Siapa tahu teman saya masih ada di sekitar trek nungguin saya. Saya nggak enak. Oh iya mas, silakan. Makasih kopinya, saya bilang gitu kan. Turun tuh saya. Turun. Nah, saya lupa. Waktu semalam itu, waktu saya lewatin Arkopodo mau naik ke puncak itu, di pertengahan hutan Arkopodo itu ada kuburan. Kuburan pendaki. Pendaki-pendaki yang meninggal di gunung, dikubur di sana. Nah, pas turun dari situ tuh, saya sempat mampir ke kuburan itu sendirian. Ya untuk sekedar berdoa lah, untuk ya sesama teman-teman pendaki juga mungkin kan. Saya berdoa, saya kayak ngomong sendiri aja dalam hati, nih di depan batu-batu nisan nih kan. Saya berdoa, udah selesai gitu, saya jalan. Dari atas saya tadi pamit turun habis ngopi. Sampai kuburan itu saya nggak ngeliat orang. Nggak ada orang sama sekali. Sampai akhirnya saya jalan terus saya capek. Putusin buat istirahat. Saya ambillah spot sebelah kiri. Di sebelah kiri itu ada jalur landai gitu. Space landai. Ya saya istirahat. Senderan lah saya di pohon. Nggak ada Dimas. Saya nggak ngeliat Dimas di mana udah di situ pada saat itu. Nah udah saya duduk di pohonnya itu. Istirahat. Keluarin makanan. Saya bawa makanan kan, belum saya makan, baru minum doang dari tadi karena nggak lapar, aus doang. Tapi saya bilang, oh ya udah, saya juga butuh nutrisi nih, makanan. Ya udah saya makan. Saya banyak bawa roti, cemil-cemilan gitu kan, minum. Udah selesai gitu, saya kebelet pipis nih, Ya, pikir saya di situ nih, saya pipis. Karena nggak mungkin saya pipis di sini, di sebelah kiri trek. Akhirnya saya coba seberang trek tuh ke arah kanan. Tapi seberang trek itu jalannya agak menurun. Saya takutnya itu jurang, saya cek dulu pakai trekking pole saya. Bisa dipijak gak gitu. Ternyata masih ada tanah, berarti bisa dipijak ke bawah tuh. Akhirnya ini trek, saya agak turun gitu loh, agak turun ke kanan gini, turun. Akhirnya saya cari ya semak-semak yang jauh dari trek itu buat pipis di situ. Inilah di sini nih, permulaan saya nyasar. Iya di sini nih. Setelah saya pipis, balik lagi nih saya ke trek. Set. Ketemu nih trek. Bener saya di trek. Turun lagi saya.
Dalam hati udah niat mau nemuin si Dimas. Turun set. Sampai saya tiba-tiba berhenti di persimpangan. Persimpangan ada 3 cabang. Ada 3 cabang yang dimana saya bingung. Semalam lewatnya yang mana? Karena kan malam kan lupa ya. Turun saya nggak hafal gitu. Saya ingetnya kalau dari bawah itu agak ke kiri, baru nanti ke kanan gitu. Kalau dari atas mau nggak mau kan ke kanan dulu, nanti baru ke kiri. Kebalikannya gitu kan. Ya udah, saya ambil trek paling kanan nih, Kak. Saya ambil paling kanan, turun, set, masuk ke bawah. Jalan, makin saya jalan kok saya rasa makin aneh. Anehnya itu, jalan itu makin sempit. Jalanan itu makin sempit. Kanan kiri tuh semak belukar tuh makin dempet gitu sama kita. Padahal semalam kita nggak lewat jalan kayak gitu. Pikir saya, loh kok bisa lewat kayak gini ya? Nah, saya berhenti. Karena saya nggak mau gegabah gitu, nggak mau main lanjut-lanjut aja. Saya berhenti, saya lihat lah. Saya pelajarin gitu. Saya tahu gitu bedanya mana tanah yang udah pernah diinjak manusia, mana yang belum. Secara yang udah dipijak kita tahu lah gitu. Mau di gunung manapun, mau di gunung itu sepi, mau di gunung itu rame, yang namanya udah pernah didatengin sama orang, pengunjung, minimal banget kalau nggak ada sampah, sekecil apapun sampah, seenggaknya tanaman di sekitarnya patah-patah lah. Iya, karena kan keinjak atau ditabrak-tabrak gitu kan. Ini nggak ada. Pasti asri banget. Saya pikir, gak mungkin ini orang lewat sini. Bukan jalan orang ini. Akhirnya saya pikir naik lagi deh. Naik. Nyampe. Niat hati mau cari persimpangan. Ternyata setengah jam saya jalan ke atas gak ada persimpangan yang tadi. Saya bilang, mana persimpangan yang gak ada gitu. Bingung saya. Loh kok gak ada. Nah, akhirnya saya turun lagi. Saya turun. Pikir saya kelewat kali ya. Turun. Beda lagi jalannya. Padahal saya baru lewat tapi beda lagi jalannya. Kayak, loh kok saya asik ya? Pohon-pohonannya gitu, asik. Perasaan tadi nih, gue udah jalan jauh gitu. Kalaupun kelewat, ya pasti ada. Ini gak ada. Di mana gitu kan. Habis itu saya turun, ketemulah persimpangan kedua. Persimpangan kedua itu yang mana saya juga bingung. Tadi saya nggak ketemu nih, tiba-tiba ada persimpangan. Nah, karena saya nggak mau kesalahan yang tadi keulang lagi gitu ya, nggak ketemu persimpangannya. Nah, di antara persimpangan 2 cabang ini ada pohon. Akhirnya saya taruhlah buff saya pakai buff, masker buff itu loh. Saya ikat di pohon. Buat tanda kalau saya salah jalan, balik lagi nyoba jalan satunya. Akhirnya karena saya itu udah ikat, saya ambil jalan kanan lagi karena seingat saya semalam ya kanan. Ya udah. Ambil jalan lah ke kanan. Ke kanan. Semakin saya turun, semakin aneh. Jalanannya tuh kayak tanah nih basah, Kak. Padahal semalam nggak hujan. Tanah nih basah. Kalaupun embun gitu ya. Gak sebasah itu. Ini kayak rembes tanahnya tuh. Saya jalan-jalan sampai berhentinya tuh gara-gara depan saya jurang. Depan saya itu jurang. Akhirnya saya berhenti. Baru di situ saya sadar. Salah jalan lagi. Dan ternyata yang saya lewatin ini jalur air. Kayak ya kan air pasti ngebentuk parit tuh, Kak, secara alami gitu. Nah, itu yang saya lewatin jalur air ternyata, makanya rembes. Akhirnya saya naik lagi. Alhamdulillahnya ketemu. Buff saya ketemu. Saya pakai lagi tuh. Wah, udah nih bener gak nyasar nih. Udah ketemu. Nah, ambillah jalan kiri. Waktu saya jalan kiri, buntu treknya. Depan saya tuh pohon-pohon, udah gak ada trek lagi sananya. Saya,
Ini kemana ya? Tapi karena tadi jalur yang tadi udah salah, saya coba melipir. Ada pohon, saya melipir nih. Itu nggak ada jalan, Kak. Saya nerobos. Saya tuh nerobos tanaman. Saya terobos tanaman, akhirnya gitu. Nah, nggak jauh dari situ. Ternyata itu kayak punggungan gunungin loh, turunan terjal. Akhirnya saya di situ lari. Turun kan ke bawah lari gitu ya. Terus saya pegang-pegang sama pohon. Nah, turunan itu terjal. Capek banget saya di situ. Larian tinggi kan. Sampai akhirnya jalur landai lagi. Istirahat tuh saya. Duduk saya. Saya istirahat. Saya mikir. Kasihan teman-teman gue nih, nungguin di bawah. Saya kepikiran itu, Kak. Yang ada di pikiran saya teman-teman gue aja gitu. Nah, gak lama dari situ, saya lagi istirahat, masih capek gitu. Kaki juga sakit. Kaki tuh sakit kayak udah jalan jauh berjam-jam gitu sakit. Saya lurusin kaki saya, nyantai. Tiba-tiba dari arah sebelah kanan, ya perkiraan saya 10 meter lah dari saya, ada suara auman. Auman, nggak tahu macan, nggak tahu harimau, ya intinya auman. Lumayan gede, menggelegar di situ. Kaget saya. Panik dong. Siapa yang mau ketemu macan gitu kan di hutan sendirian? Nggak mau saya. Mau saya lari juga kencengan dia gitu kan. Pikir saya, waduh gimana nih? Wah pelan-pelan nih. Itu udah gemeteran tuh badan saya, Kak. Saya gemeteran. Saya ngeliat kanan kiri, saya ngeliat dari sumber suara nggak ada apa-apa. Kayak saya nggak ngeliat wujudnya gitu kan. Udah saya nggak pikir apapun, saya lari, Kak. Lari aja pikir saya, nyelamatin diri dulu dari itu. Walaupun gitu. Saat itu saya nggak ngeliat wujudnya gitu. Yang ngaum nih entah hewan bener atau bohong gitu. Ya tetap aja. Dari suaranya itu udah saya yakin. Serem banget ini pasti kalau ngeliat. Makanya saya nggak mau lah gitu. Ya dari situ saya sadar lah. Seberani-beraninya laki-laki yang namanya nyasar di hutan sendirian, pasti ada takutnya. Ada paniknya. Ya itu yang saya rasain. Awal saya masih berusaha pikir pakai logika gitu. Tapi lama-lama pikiran jelek tuh selalu ada gitu. Gimana kalau gue nyasar? Gimana kalau nggak ketemu temen gue? Gimana kalau gue mati di sini? Kayak gitu, Kak, pikiran kayak gitu tuh pasti ada. Cuma saya tepis terus kayak, ayo dong, bisa nih, masih ada titik terang gitu, ayolah. Masih positif gitu. Jalan terus saya, Kak, jalan jauh. Wah, saya mah ngirama itu di jalan udah lebih dari setengah hari kali, Kak. Wow. Iya. Lebih dari setengah hari itu saya jalan. Dan lucunya di situ jam saya mati. Dan saya nggak tahu dari kapan. Jam tangan mati, saya pakai jam tangan mati, jam tangan. Dan perasaan saya itu jalan udah setengah hari, Kak. Udah capek, udah nggak kuat jalan lagi. Barulah di situ kayak timbul rasa pasrah. Ya udahlah. Kalau emang harus nyasar gitu. Kalau emang harus nyatu sama alam ya udah gitu. Akhirnya ya udah. Saya istirahat. Belum sempet saya nyari posisi duduk, Kak. Kedengeran banyak suara orang. Saya pikir, alhamdulillah ya Allah Kalimati, saya bilang gitu. Udah nyampe di Kalimati kita. Tapi saya mikir, masa iya sih? Tapi ya nggak tahu, siapa tahu kita datangnya dari mana gitu kan. Bukan di jalur yang benar gitu. Motong jalur apa gimana. Nah, posisi suaranya itu dari bawah, Kak. Jadi posisinya saya di atas gitu. Di atas kayak bukit. Posisinya tuh dari bawah. Akhirnya saya di atas itu saya jalan lah ke arah ujung tuh. Mau ngeliat. Dan dari situ saya syok. Saya ketemu sama kampung. Yang dimana menurut saya gak masuk logika. Karena di ketinggian segitu, di tengah hutan pula, kok bisa ada kampung? Dan saya sempat riset di internet tuh nggak ada. Desa terakhir itu Ranupani, Lumajang dan sekitarnya. Ini desa apa gitu yang saya lihat? Bingung saya. Dan ini lagi yang unik. Ada kehidupan. Saya lihat banyak orang di situ.
Tapi mereka itu semua mukanya pucat. Bibirnya kayak orang itu loh, kayak orang kedinginan. Ungu-ungu biru gitu. Lalu yang paling aneh itu pakaian mereka. Gimana? Pakaian mereka ini udah kayak orang-orang zaman dulu. Kayak budak-budak kerajaan gitu loh. Si perempuan nih pada pakai kemben. Si laki-laki ini pakai kayak celana pangsi terus kayak rompi gitu loh, Kak. Ini tuh gue di mana? Gitu. Tapi saya mikir pakai logika, ini bukan manusia mereka nih. Bukan manusia. Secara nggak logis. Terus dari bangunan-bangunan yang ada di situ gitu. Memang saya nggak lihat banyak rumah, tapi saya lihat banyak kayak bangunan, dan bangunan itu kayak pendopo-pendopo gitu. Saya pikir, wah ini parah sih. Untungnya mereka tuh kan di bawah ya, saya di atas. Jadi saya ngeliatnya agak jauh di atas gitu. Gak ngerti kalau saat itu saya masuk ke situ, saya nggak ngerti lah. Beda ceritanya mungkin. Hati ini udah pasrah lah. Ini gue di mana sih? Coba napan lagi nih gitu. Akhirnya saya pelan-pelan saya mundur. Saya nggak mau keberadaan saya diketahui ya mereka gitu. Saya mundur agak jauh, saya jalan. Dari situ saya taruh tas saya, Kak. Pasrah udah saya. Bener-bener pasrah. Bener-bener udah siap. Kalau hari itu saya mati, saya udah siap. Saya berdoa begini. Ya Allah, kalau memang ini udah waktunya saya diambil, saya ikhlas. Tapi saya minta satu, jasad saya ditemuin sama orang. Karena saya kasihan nanti sama keluarga-keluarga saya gitu. Sama teman-teman saya di bawah yang nungguin. Kalaupun saya harus meninggal di sini gitu, seenggaknya jasad saya ada yang nemuin. Udah sampai berpikiran kayak gitu. Siap. Udah siap lah. Udah pasrah, udah kayak udah gak punya semangat hidup. Ya udah gak tahu nih kita di mana. Apalagi mengingat ya cerita-cerita orang gitu kan ya, yang namanya orang hilang di gunung gitu-gitu. Saat itu tuh kayak saya pikir ya nggak apa-apa kalau emang saya harus meninggal, tapi jangan sampai jasad saya nggak ditemuin orang gitu. Itu doang sih. Udah, terus saya berdoa lagi nih. Tapi kalau seandainya ini belum waktunya saya diambil, coba tolong saya gitu. Tolong saya gitu. Ya saya butuh pertolongan gitu. Ya udah, dari situ saya tuh minum. Udah gak tahu gimana-mana minum. Setelah saya minum, saya dengar suara periwitan, Kak. Suara periwitan itu dari depan, dari sana. Suara periwitan, prit gitu. Saya nyari dong. Wah ada orang nih, saya teriak-teriak tuh, Kak. Woi. Saya bilang, sini. Tolong, saya bilang gitu, tolong. Tapi anehnya, suara periwitan itu pindah-pindah. Awal di depan, Kak, tiba-tiba di belakang. Tiba-tiba di sebelah kanan, sebelah kiri, baru saya stres, Kak. Di situ, kena udah psikis saya. Anjir, ini apa sih gitu? Ini di mana sih gitu? Kayak udah pasrah lah. Udah bener nih fix, kayaknya gue nggak selamat gitu. Ya udahlah, udah pasrah. Tiduran nih, pasrah kapan nih? Sampai dalam hati saya pikir gini, Kak. Ya udah cepetan, kalau mau mati cepetan gitu, jangan lama gitu. Jangan pakai prosesnya, jangan usah pakai aneh-aneh gitu pikir saya tuh. Udah pasrah itu sih. Ya udah nggak bisa mikir pakai logika lagi saat itu kan. Udah banyak kejadian gitu kan, yang udah di luar nalar. Ya udahlah, saya mikir ya udah, emang udah waktunya gitu. Sampai tiba-tiba ada seekor burung nyamperin saya. Seekor burung. Jenis burungnya saya kurang tahu apa, tapi bentuknya kayak burung jalak. Kayak burung jalak intinya. Ya kayak burung jalak. Lalu dia tuh nyamperin saya gitu. Saya tuh nggak punya pikiran apa-apa, Kak. Saya itu pikiran buat selamat aja ya udah minim banget, udah nggak ada. Udah stres lah, udah nggak bisa mikir logika. Kayak pikiran saya udah mati gitu aja udah. Tapi ketika saya ngeliat burung, saya ngeliat kayak ada kehidupan lain gitu, Kak. Maksudnya kayak gini loh. Seenggaknya kalau gue emang harus mati, ya gue apa yang bisa gue kasih nih ke burung ini gitu. Akhirnya saya ingat di tas saya masih banyak logistik.
Saya ambil roti, Kak. Saya sobek-sobek kecil. Saya kasih ke burung itu. Dimakan. Dimakan. Saya seneng. Yang tadinya saya stres gitu ya. Saya seneng lihat burung itu makan. Cuma ada yang aneh. Burung ini kan liar. Yang namanya burung liar, ya kita tahulah. Semua hewan sih, nggak mesti burung. Yang namanya hewan liar, dideketin manusia aja takut. Apalagi dipegang. Burung ini saya pegang, Kak. Saya pegang, saya elus-elus. Ini roti saya ambil di tangan saya. Saya pegang kayak saya megang burung dara gitu. Iya. Kata saya, wah, ini burung kok bisa jinak gitu. Dia makan nih kan di tangan saya. Berasa gitu. Dah, habis itu saya lepas. Saya kasih minum, Kak. Dicucuk-cucuk gitu. Saya taruh di tutup botol tuh minum. Dicucuk-cucuk gitu sama dia. Udah, saya seneng aja ngeliatnya. Ya karena pikiran saya satu, ketika hewan liar terutama datang ke manusia, apa sih tujuannya kalau bukan minta makan, Kak? Ya udah, saya nggak mikir apa-apa, ya mau kasih makan aja. Seenggaknya kalaupun memang saya harus mati, seenggaknya saya udah berbuat baik ke burung ini gitu kan. Seneng aja. Nah, di situ saya udah frustasi kan ya, ngomong sendiri lah, Kak. Ngomongnya udah bukan dalam hati lagi, ngomong langsung. Sama burung itu saya ngomong, seakan-akan saya ngajak ngobrol burung itu. Saya ngomong gini, kalau emang kedatangan lu bikin gue makin menderita, mending lu pergi. Saya bilang. Tapi kalau emang lu datang ke sini buat nolongin gue, yuk buru, temuin gue sama teman-teman gue. Kasihan teman-teman gue pada nungguin gue pasti. Karena itu yang saya di pikiran saya ya, teman-teman saya, keluarga saya gitulah. Terutama teman-teman saya yang di situ nungguin saya pasti kan. Udah. Gak lama kemudian burung itu tuh jalan ya, Kak. Nggak terbang, jalan agak loncat-loncat kecil gitu loh. Loncat-loncat kecil dia tuh ke arah sana. Saya ngeliat, burung ini kenapa ya? Loncat-loncat mulu. Jalan sana, balik lagi ke saya. Jalan sana, balik lagi ke saya. Kayak orang minta diikutin. Nggak terbang, nggak, sama sekali nggak terbang. Kata saya, hah? Kenapa nih? Di situ saya nggak pikir A-I-U-E-O, saya mau ngikutin burung ini. Tapi ya nggak masuk logika juga. Mana ada sih manusia ngikutin burung? Kalau beneran jalan terus, kalau tiba-tiba dia terbang, makin jauh saya nyasar gitu kan. Makin nggak tahu nanti saya di mana. Tapi saat itu nggak berpikir gitu. Saat itu kan udah pasrah. Ya kalau emang udah mati ya mungkin nih nggak tahu jalannya emang harus mati atau harus selamat, ya udah sama dia kali dianterin gitu kan. Ya udah, saya ikutin. Bener, sepanjang jalan burung itu nggak terbang. Terbang cuma pindah doang ke kanan, ke kiri gitu. Kanan ke kiri. Saya diem, burung itu diem, Kak. Saya diem nih, sempat berhenti. Dia diem, nggak jalan, nggak apa. Iya. Kalau teman-teman semua bingung gitu burungnya apa, ya kayak burung jalak. Dan mungkin teman-teman pendaki nih, Kak, banyak yang tahu gitu. Karena banyak kasus-kasus macam saya begitu ya, bukan nyasar, tapi ketemu sama burung penunjuk arah gitu. Jadi emang nggak tahu ya, burung di gunung tuh bisa nunjukin arah sih. Itu. Dan itu salah satunya saya temuin, yang benar-benar saya temuin itu. Saya ngikutin, jalan. Sumpah, Kak, saya cerita sepanjang jalan sama burung itu. Ngobrol, saya cerita aja di depan saya gitu. Saya cerita, gue naik ke sini cuma berdua, teman gue yang satu drop, yang satu tinggalin gue, kayak gitu-gitu. Udah saya kayak ngedumel aja, ngirangin rasa stres, merasa takut. Tuh ya udah. Ngobrol. Sampai tanpa sadar, saya udah berada di jalanan yang benar lagi, Kak. Kaget saya, kagetnya gimana? Loh, ini pohonan udah banyak plastik gitu. Udah banyak plastik yang dikit-dikit gitu, tali rapia itu. Loh, berarti saya udah di jalan yang benar nih, jalur yang seharusnya. Kok di sini? Kata saya, udah di sini. Dan saya lihat burung itu masih ada. Dia beneran jalan ke arah bawah. Dalam hati saya, wah alhamdulillah banget, saya bersyukur itu, Kak. Bersyukur, turun lah saya. Turun ngikutin. Dari situ kan saya udah ngikutin jalan, terus ngikutin tali. Ya burung itu saya udah gak peduli deh. Maksudnya, dia tuh mau ngarahin jalan apa enggak, ya udah saya ngikutin tali. Karena patokannya kan tali ya kan. Tali itu kan. Tali dari plastik. Tapi ternyata burung itu ngikutin terus.
Sampai sebelum lorong itu saya ketemu orang. Sebelum lorong yang mau masuk Kalimati itu saya ketemu orang. Ketemu orang itu waktu saya turun dari jauh saya ngeliat ada 3 orang. Saya ingat mereka itu pendaki dari Bekasi karena ngobrol sama saya. Saya berhenti, truk. Mereka kaget bertiga. Loh, masnya dari mana? Saya bilang, saya dari atas. Saya bilang gitu, saya dari atas. Dari puncak? Iya. Dia bilang, di puncak, kita nih turun terakhir. Mereka tuh rombongan terakhir yang turun dari puncak. Di belakang kita tuh nggak ada orang lagi. Masnya dari mana? Saya tuh sebenarnya nggak mau cerita kalau saya nyasar. Cuma kan mereka nanya ya, saya bingung. Saya coba bilang, saya nyasar mas. Hah? Nyasar? Nyasar di mana? Udah saya diem. Terus tiba-tiba temennya nanya pertanyaan gini lagi. Terus bisa ketemu lagi jalannya gimana? Saya baru mau bilang, saya dianterin. Saya baru mau bilang burung, saya dianterin sama. Pas saya nyari, burungnya udah nggak ada. Padahal tadi sebelumnya pas saya berhenti itu ngelihat mereka dari jauh, burung itu masih ada. Tapi ketika saya mau cerita, saya mau dianterin, saya mau cerita bilang burung. Burungnya nggak ada, saya bingung. Mereka bilang, gimana mas? Bisa ketemu jalan lagi? Saya diam. Terus jidat saya itu dipegang-pegang sama dia. Maksudnya sehat kan? Sehat. Nyasarnya baru hari ini kan? Bukan dari kemarin-kemarin. Iya baru tadi saya turun, gak ketemu jalan gitu. Oh, yaudah. Ayo mas. Akhirnya saya dibawa tuh sama mereka. Dibawa. Sampailah di Kalimati. Wah sumpah kak. Saya gak bisa berkata-kata. Kayak udah seneng aja gitu. Seneng. Terus dia tuh nanya, masnya tendanya sebelah mana? Saya bilang tenda saya di paling ujung, mau arah ke Bambangan. Saya bilang gitu. Oh ya udah, masnya ke tenda kita dulu aja istirahat. Capek kan? Saya iya aja, karena saya udah nggak mikir apa-apa, udah tenang aja gitu. Emang saya kepikiran teman saya, cuma kayak capek aja gitu kak, kayak sama masih nggak percaya sama apa yang saya alamin gitu. Saya duduk, diam gitu kan. Nah, dari situ saya tawarin minum, saya ngopi, saya nggak mau. Saya bilang saya udah mau ngopi. Gak lama, akhirnya udah mulai fit lagi lah saya pamit. Mas, pamit ya. Saya mau langsung ke tempat teman saya, kasihan kalau pada nungguin. Mau diantar gak? Gak usah. Di jalan, saya ngeliat jam lagi. Ternyata jam saya itu jam 11:30. Jalan jam saya. Dan cukup buat saya kaget. Kenapa jam masih baru 11:30? Sedangkan saya tuh rasanya itu lebih dari setengah hari. Memang saya nggak bisa ngukur waktu, tapi kan feeling. Dan saya juga tahu yang namanya kita nge-trek di gunung tuh saya udah kemana-mana. Maksudnya tahu lah. Bisa kira-kira lah. Jalan sejam tuh semana gitu. Setengah jam tuh semana gitu. Ini tuh saya jalan lebih dari setengah hari. Belum lagi kan udah banyak kejadian yang saya alami gitu selama nyasar. Kok bisa? Jam ini 11:30. Saya pikir jam saya rusak. Sampailah saya ke tenda. Sebelum sampai tenda, 5 meter dari tenda udah kelihatan. Saya ngeliat di ujung ada beberapa teman saya lagi foto-foto. Loh saya mikir, berarti mereka nggak kehilangan saya dong. Iya, berarti mereka nggak ngerasa saya hilang. Loh, saya bingung kan. Sampai akhirnya saya sampai di tenda. Mereka nanya, lu dari mana? Pada ketawa-ketawa kan. Berarti kan emang mereka nggak ngerasa saya hilang. Mereka nggak notice gitu kan. Atau emang mereka nggak notice, atau emang, wah nggak ngerti saya. Kok bisa gitu. Sedangkan saya tuh hilang udah lebih dari setengah hari gitu. Nyasar gitu. Sampai di situ, waktu mereka nanya, lu kenapa? Saya cuma bisa bilang, gue ketiduran di trek. Saya nggak berani jujur. Karena, ya satu, masih shock gitu, masih trauma, masih belum percaya sama apa yang barusan saya alamin. Kedua ya emang kode etiknya kan nggak boleh cerita gitu. Kalau ngalamin sesuatu di gunung kan nggak boleh cerita saat di pendakian. Bolehnya ketika kita udah di bawah atau di rumah gitu kan. Udah jadi saya pendem. Pas mereka nanya, lu dari mana? Ketiduran di trek.
tawa. Dan si Dimas seneng-seneng aja dia bercanda, kayak nggak merasa bersalah habis tinggal saya gitu. Ya sampai di tenda selamat kayak gitu, aman. Dah di situ posisinya udah mau jam makan siang. Abis makan siang mereka pada mau prepare buat ke arah Ranu Kumbolo lagi. Saya bilang, "Tak dulu, gue masih capek, gue tidur dulu sebentar." Saya tidur sebentar di situ. Sekitar setengah jam atau 1 jam saya bangun, baru turun. Dan sampai bawah aman sih. Jadi kurang lebih begitu ceritanya. Wah, tegang. Iya. Berarti kejadian pertama tuh sebenarnya yang ngelihat cewek itu ya? Iya, Iya, lihat dari cewek situ kan. di Ranupani itu. Iya, di Ranupani itu gitu. Uh-uh. Dan dari sejak itu tuh Kak Boni ngalamin hal-hal yang aneh terus-terusan sih menurut aku. Terus-terusan. Ya, sampai Bener-bener nyasar. Dan rupanya nyasarnya justru kayak waktu berhenti gitu ya. Itu. Iya kan? Iya, saya Kalau nggak. dari cerita Iya, nggak kakak bisa tuh. jelasin ya. Itu beneran waktu yang berhenti atau jam saya rusak, nggak ngerti lah. Iya, Iya, tapi kayak gitu yang saya rasain. kayak seolah-olah ke dimensi lain dan tidak berpengaruh ke waktu di dunia nyata gitu baliknya. Nah, itu. Aduh. Padahal capek fisik, bener-bener capek parah. Wah, berarti burung tuh biasanya identik sih sama cerita-cerita di gunung sih. Mereka bisa ngasih tahu jalan ya. Iya, nuntun jalan gitu banyak di gunung. Mungkin karena mereka emang penghuni gunung, udah tahu jadi. jalan-jalan. Mungkin. Nggak tahu juga sih, aku nggak pernah juga ngalamin hal seperti itu. Entah emang dia tuh pertolongan yang dikasih sama Allah, nggak tahu deh. Nggak tahu deh Bentuk, pokoknya. iya kayak gitu kurang lebihnya. Syukurnya. Tapi teman-teman kakak tuh dari pendaki-pendaki lain, setelah pulang dari pendakian Semeru itu, ada juga nggak yang cerita hal-hal aneh gitu? Hal aneh waktu apa? Selama mendaki, kan yang ngelihat cewek kakak, terus ngelihat si Putri sama Tegar Iya. 2 kali kakak, terus Iya. juga oh ada sih yang bareng-bareng ya, Iya, yang sempet ngelihat bareng-bareng. yang apa pendaki camping ternyata nggak ada. Nggak ada, iya. Sebenarnya gini, saya nggak tahu ya, nggak tahu kalau mereka juga ngalamin hal-hal yang di luar nalar juga atau enggak. Tapi emang ada beberapa part yang dimana mereka nih benar-benar ya sama-sama ngalamin karena Iya, kita jalan ngalamin bareng. bareng. Nah, sisanya nggak tahu karena setelah pendakian kita semua emang udah jarang ketemu lagi. Oh. Ya, dan yang tahu cerita saya ini, waktu saya turun, saya itu pulangnya misah sama Rifki berdua. Yang lain itu ke arah Jakarta, saya ke Surabaya. Karena saya nggak dapet tiket pulang. Mereka beli tiket dari awalnya PP, tiket kereta, saya nggak. Oh. Jadi saya nggak dapet tiket pulang, saya harus ke Surabaya dulu. Dari Surabaya baru nanti ke Jakarta. Nah, yang tahu cerita saya ini cuma Rifki awalnya. Oh, jadi sama Rifki doang tuh Cuma cerita. Rifki. Baru sampai ada momen cerita itu ke up, baru mereka semua pada tahu gitu. Jadi yang mereka pikir gangguan di jalan itu ya cuman pas bareng-bareng itu Iya. doang. Padahal kakak tuh ngalamin lebih dari Iya. itu gitu ya. Mereka nggak tahu saya nyasar gitu. Ya nyasar sih part paling menakutkan. Iya. Nyasar parah sih. Oke deh, itu dia cerita dari Kak Boni terkait dengan pendakian dia di Semeru tahun 18. 2018. Gimana ceritanya? Apakah kamu bisa ngebayangin? Aku bisa ngebayangin karena pernah nonton film Sentimeter ya, dikit-dikit kayak ini oh bagian ini di bagian ini gitu. Dan buat kamu yang pernah mendaki gunung, baik itu Gunung Semeru atau gunung lainnya, apakah juga punya pengalaman yang serupa? Silahkan tulis di kolom komentar. Aku sama Kak Boni pamit undur diri, sampai di sini dulu, bye-bye. Hai guys, thank you udah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di-subscribe, nyalakan loncengnya, like, komen, dan share. Bantu aku untuk membangun channel ini sebagai channel nomor 1 penjelasan mengenai mitologi, horor, dan misteri.